semua di rumah? Baik kan? Pastikan sehat? Puji Tuhan. Hari ini udah mulai mendekati hari libur lebaran kan ya. Pasti pada excited karena libur, bener kan? Tapi jangan lupa untuk ibadah sekolah minggu. Ya nggak Kak? Yes. Oke, sebelum kita mulai ibadah, kita buka dengan doa dulu ya. Yuk mari Kaworo ajak untuk kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini, hari yang indah ini Tuhan. Kami boleh berkumpul, kami boleh beribadah Tuhan, sekolah minggu Tuhan. Mari Yesus kiranya Engkau memberkati Tuhan jalannya ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhir Bapa. Biarlah penyertaan-Mu dinyatakan, biarlah urapan-Mu, bahkan berkat firman yang daripada Engkau Tuhan dinyatakan atas anak-anak-Mu Tuhan dimanapun mereka berada Bapa. Sehingga kami boleh diberkati Tuhan melalui adanya ibadah ini Tuhan. Terima kasih Yesus, kami serahkan Tuhan ibadah ini ke dalam tangan kasih kuasa-Mu dan hanya ke dalam pimpinan-Mu saja Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kaworo ajak semua bangkit berdiri ya. Kita mau menyanyikan satu lagu pujian yang mengatakan segala puji syukur. Kami
Puji Tuhan, mas semangat kan? Semangat. Wah, luar biasa. Saking semangatnya, Kak Woro mau ngajakin kita nyanyi, tapi pakai gaya ya, oke? Bisa ikutin kakak-kakak yang ada di sini. Yuk kita mulai, kita mau angkat pujian dan mengatakan bukan kuat, bukan gagah. Sebenarnya tidak bisa kita lakukan, kita jadi bisa buat melakukannya. Bener nggak Kak Diana? Bener kan? Jadi kita harus punya tuh yang namanya Roh Allah dalam diri kita. Amin. Oke, untuk kita menyambut firman Tuhan, lebih lagi belajar mengenai Roh Allah, yuk kita mau sambut firman Tuhan dengan mengangkat sebuah lagu pujian dan mengatakan Roh Allah yang hidup penuhku. Adik-adik boleh duduk ya. Oh
masuk ke dalam hadirat Tuhan. Roh Allah yang hidup penuh. Roh Allah yang hidup penuh ibu. Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Roh Allah yang hidup, Roh Allah yang hidup penuhiku. Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa, membebaskan hidup yang terbelenggu. Ya Yesus, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjadikan mata yang buta. Jadikan hidupku Allahku, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjadikan mata yang buta. Jadikan hidupku Allahku, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu nyatakan, menyatakan kebesaran kuasa-Mu nyatakan, menyatakannya membebaskan yang terpuruk dengan lembut. Membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjadikan mata yang buta.
Kami merasakan urapan yang daripada Engkau Yesus. Kami merasakan Roh Kudus hadir di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu Tuhan sekali lagi. Nyatakan Roh Kudus-Mu Tuhan atas anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Allah Roh Kudus. Saat ini Tuhan kami siap Tuhan menyambut firman-Mu. Biarlah kiranya Tuhan Kau memberkati Kak Diana Tuhan yang menyampaikan firman-Mu Tuhan. Biarlah setiap kata yang keluar dari mulut beliau itu adalah firman yang daripada Engkau, membawa rema, membawa kuasa, bahkan membawa pertobatan bagi setiap orang yang mendengarkannya. Dan biarlah kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Kami mau menyatakan Tuhan kemuliaan-Mu Tuhan. Kami mau menyatakan bahwa Roh Kudus bekerja atas hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Kuduskan dan sucikan kami setiap anak-anak-Mu Tuhan. Jangan biarkan kuasa jahat mencuri setiap firman-Mu sedikit pun Tuhan. Tapi biarlah firman-Mu boleh hidup Tuhan, boleh terus tumbuh dan berbuah Tuhan di dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami sambut firman-Mu Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, puji nama Tuhan adik-adik. Nah, yang sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan, disiapkan Alkitabnya. Tapi sebelumnya Kak Diana mau ajak setiap kita boleh melihat sebuah video dulu ya. Yuk kita dengarkan dan kita perhatikan dengan baik videonya. Paulus dan Silas. Kisah diambil dari Alkitab Kisah Para Rasul 16 ayat 13 sampai 40. Paulus dan Silas sedang dalam perjalanan memberitakan Injil firman Tuhan. Mereka memasuki sebuah kota Filipi, bagian dari Makedonia. Ketika mereka sedang berjalan mendatangi sebuah tempat sembahyang orang Yahudi, ada seorang peramal, wanita tukang tenun yang mengikuti mereka dan berteriak-teriak, "Inilah hamba Allah." Wanita ini bukan berkata dari roh Allah, tapi karena dikuasai roh jahat. Dan Paulus pun berkata, "Demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini." Karena perempuan itu telah mengganggu perjalanan mereka. Seketika itu juga keluarlah roh jahat dari perempuan itu. Dan dia pun terbebas. Tetapi tuan-tuan perempuan itu menjadi marah karena selama ini perempuan itu menjadi sumber uang bagi mereka. Kemudian mereka menangkap Paulus dan Silas. Mereka menyeret Paulus dan Silas menghadap penguasa. Sesudah itu mereka menuduh Paulus dan Silas telah mengacaukan kota. Hingga akhirnya Paulus dan Silas pun dipenjara. Kepala penjara menyiksa mereka, lalu melemparkan mereka ke dalam penjara. Mereka pun ditaruh di penjara paling tengah, kaki mereka dibelenggu dalam pasungan yang kuat. Oke, sudah semua ya menonton videonya ya. Nah, videonya tentang apa ya? Tentang dua orang tokoh di dalam Alkitab, yaitu Paulus dan Silas. Adik-adik pasti sudah mendengar siapa mereka dan mengetahui siapa mereka ini. Nah, mereka adalah rasul-rasulnya Tuhan yang memberitakan Injil dari satu kota kepada kota yang lain ya. Tadi di video tadi mereka sedang memasuki sebuah kota yaitu Filipi. Nah, tapi tiba-tiba ada seorang wanita ya mengikuti mereka. Dan wanita itu teriak-teriak. Tadi apa? Hamba Allah, anak Allah atau apa? Tapi ternyata yang disampaikan itu bukan karena dari roh Tuhan, tapi dari roh jahat. Nah, adik-adik, tapi karena Paulus kemudian menolong dia, mengasihani dia, kemudian dia didoakan dan dia akhirnya dibebaskan dari roh jahat yang mengikat dia. Nah, tapi ternyata kisahnya nggak sampai di situ ya, karena si wanita ini, tukang tenung ini, dia bekerja kepada seseorang. Nah, karena dia sudah dibebaskan dari roh jahat itu, bosnya yang selama ini mempekerjakan marah-marah karena
kehilangan sumber uang. Nah, Paulus Silas dicari. Akhirnya Paulus Silas dibawa ya kan tadi ya, dibawa dan disidang, akhirnya dipenjarakan. Kak Diana mau tanya sama adik-adik, siapa yang tahu kelanjutan kisahnya? Apakah Paulus dan Silas kemudian hanya diam saja atau melakukan yang lain? Kita saksikan video yang berikut ini lanjutannya ya. Kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan pujian kepada Allah. Orang-orang hukuman lain yang juga ada dalam penjara, mereka mendengarkan puji-pujian kepada Allah itu. Tiba-tiba terjadilah gempa bumi, sehingga terbukalah semua pintu dan semua belenggu terlepas. Mereka pun bebas dari pasungan yang mengikat kaki mereka. Tapi mereka tidak melarikan diri. Kemudian kepala penjara itu menyuruh Paulus dan Silas agar meninggalkan kota. Akhirnya Paulus dan Silas pun bisa bebas dan melanjutkan pergi memberitakan Injil. Nah, sudah tahu lanjutan kisahnya? Ternyata Paulus dan Silas tidak berdiam diri loh di penjara. Ya, sekalipun dipasung dengan kuat, dijaga oleh pengawal, tapi mereka apa? Menaikkan pujian bagi Tuhan. Bahkan orang-orang yang di penjara juga melihat. Dan apa? Ada kejadian dahsyat kan? Kuasa Tuhan dinyatakan, gempa apa? Pintu belenggu yang memasung mereka itu dipatahkan. Mereka bebas. Nah, adik-adik, ada suatu kisah yang dipenggal ya, dipotong dari videonya. Nah, selain wanita tadi yang dibebaskan dari roh jahat, ada orang lain yang juga menerima kuasa Tuhan dalam hidupnya. Siapa yang tahu? Yang sudah pernah membaca Alkitab, Kisah Para Rasul 16 pasti tahu. Coba kita buka di Alkitab kita, Kisah Para Rasul 16 ayatnya ke-27 sampai 30. Coba ya. 27 ya. Kak Diana mau bacakan buat kita bersama. Nah, ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri. Saking takutnya adik-adik. Nah, karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Padahal tidak ya, Paulus dan Silas masih ada di situ. Nah, tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini." Kaget pasti si kepala penjara adik-adik. Kepala penjara itu menyuruh membawa sulung, lalu berlari masuk dan dengan gemetar tersungkur di depan Paulus dan Silas. Lihat selanjutnya. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuhan, Tuhan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Adik-adik lihat, sekali lagi kuasa Tuhan dinyatakan. Si kepala penjara yang tadinya kejam, mengikat Paulus dan Silas sebegitu kuatnya, ternyata dia dilawat Tuhan. Dan akhirnya dia berkata begini. Jawab Paulus dan Silas ya, jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumah." Adik-adik, kisah selanjutnya, kalau adik-adik boleh baca firman Tuhan ini, si kepala penjara dan seisi rumahnya memberikan diri, menerima keselamatan yang dari Tuhan. Coba Kak Diana mau tanya, apa kuncinya? Kenapa bisa terjadi keajaiban itu? Ada 2 orang yang diperdekakan ya. Tema firman Tuhan hari ini adalah dimerdekakan di dalam Kristus. Karena ada Paulus dan Silas yang mengizinkan Roh Kudus bebas bekerja, Roh Kudus memimpin mereka. Adik-adik lihat, Paulus dan Silas tidak diam ketakutan, tapi tetap setia dan memelihara iman percaya mereka. Mereka menaikkan pujian dan terjadi kuasa Allah. Kak Diana mau menguatkan, mengingatkan, menguatkan setiap kita.
Kejadian dalam Alkitab ini bisa terjadi juga dalam kehidupan kita. Mungkin ada orang-orang sekeliling adik-adik yang membuat kesal, atau adik-adik bilang, kok mereka seperti nggak kenal Tuhan sih? Adik-adik lihat, jangan pernah tinggal diam melihat keadaan yang seperti itu. Ada orang-orang yang sepertinya belum kenal Tuhan, ada orang-orang yang melakukan kejahatan. Seperti Paulus dan Silas, berdoa, tanya sama orang Tuhan, Tuhan kasihani mereka dong, tuntun mereka. Adik-adik akan lihat kuasa Tuhan dinyatakan. Satu firman Tuhan di dalam Roma 6 ayat 18 berbunyi, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Wanita peramal dan si kepala penjara yang sebelumnya hidup di dalam dosa dan ikatan kutuk, ikatan kehidupan lama mereka, setelah menerima Tuhan, mereka dilawat menjadi hamba kebenaran. Adik-adik mau ya, semua orang-orang sekeliling kita biar menjadi hamba kebenaran, dibebaskan juga dari dosa. Yuk kita akan berdoa, mengucap syukur buat firman Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, lewat firman-Mu kami melihat bahwa Engkau Allah yang hidup. Kami mau Tuhan dipakai menjadi alat-Mu, menjadi perpanjangan kuasa-Mu. Kami mau bekerja sama dengan Roh-Mu ya Tuhan. Ajari kami rindu kebenaran-Mu dinyatakan, setiap orang mengaku Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Tuhan, biar kami boleh menerima firman-Mu, hidup di dalam firman-Mu dan melakukan firman-Mu untuk memuliakan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati anak-anak-Mu Tuhan, berkati hamba-Mu sendiri dan para pelayan-Mu, hingga Kau dapati kami semua menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Nah, firmannya luar biasa kan tadi, keren kan? Tentang siapa tadi? Apa ya? Aku dengar bisik-bisik. Paulus dan Silas. Yes, bener. Adik-adik harus bisa benar-benar mengandalkan Tuhan di dalam masa-masa sulit pun, masa-masa yang sangat gak enak pun, Tuhan pun tetap bekerja loh dengan kuasanya yang ajaib. Amin. Oke, yuk kakak aja berdiri. Tapi sebelumnya Kak Woro juga mengingatkan untuk ayat hafalan kita ada di sini. Oke, terus nanti sore akan ada video call. Ingat ya, jamnya nanti akan di-share di grup orang tua. Oke, kita mau tutup ibadah kita. Kita mau bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan buat setiap kebaikan-Mu, buat firman-Mu yang indah hari ini Tuhan. Kami belajar lebih lagi Tuhan, untuk kami mengandalkan Engkau, untuk kami memerlukan Roh-Mu Tuhan bekerja, menyatakan kuasa-Mu, mujizat-Mu Tuhan dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, biarlah kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Kuasa-Mu dinyatakan melalui hidup kami Tuhan, dan akhirnya nama-Mu dipermuliakan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Yesus, kami juga rindu Tuhan untuk mengangkat pokok-pokok doa kami Tuhan, yang akan kami naikkan Tuhan, yang akan dipimpin oleh Mas Ari. Tuhan, terima kasih Bapak, Kau sungguh baik atas hidup kami, atas hidup guru-guru sekolah minggu Tuhan Yesus. Kami bersyukur kuasa-Mu sudah atas kami Tuhan, nyata atas kami Yesus. Kami senantiasa selalu sehat dalam naungan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk setiap guru sekolah minggu Bapak, biarlah terus menjadi contoh untuk kami boleh bimbing dari kami. Tuhan berkati kami Tuhan. Terima kasih. Kami juga berdoa anak-anak kami, adik-adik kami Tuhan Yesus sekolah minggu, dari kelas kecil, balita, bahkan sampai remaja Bapak. Dalam nama Yesus kami bersyukur mereka tumbuh dewasa, mereka tumbuh dengan baik, mereka pintar sekolahnya, berkati Tuhan. Dalam nama Yesus, hari ini Tuhan sudah memasuki liburan, biarlah Tuhan bersertai, jagai mereka kemanapun ada yang pulang kampung, kemanapun Bapak, Kau jagai sertai kami di rumah beribadah yang sehat Tuhan Yesus. Terima kasih, kami sungguh bersyukur
kami setelah ditulis juga mungkin ada ujian, kami percaya kami mampu, kami akan naik kelas, bahkan kami akan lulus dengan nilai yang terbaik. Kami terima dalam nama Yesus. Adik kami Tuhan yang semangat, bahkan sekarang sudah tetap muka, Tuhan jagain, lindungi Bapak. Mungkin masih ada COVID-19, namun Tuhan luputkan dalam nama Yesus. Terima kasih dan terima kasih. Kami sungguh bersyukur Bapak. Kami juga berdoa untuk Gembala GP Makuncian, Om Robert, memberkati keluarga. Tuhan curahkan berkat yang melimpah atas keluarga Om Robert, Tuhan Yesus. Semuanya sehat, semuanya kami juga untuk Gembala Gereja Anak, Mbak Asih, berkati pekerjaan Mbak Asih, setiap pergumulan Mbak Asih memberkati, Tuhan bekerja atas Mbak Asih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sungguh bersyukur buat juga buat orang tua kami Tuhan. Orang tua kami senantiasa sabar mendidik anak-anaknya. Tuhan sertai, bisa percaya masing-masing dalam nama Yesus semuanya. Terima kasih, kami sungguh bersyukur, dalam nama Yesus. Mari adik-adik semua kita angkat tangan kita mau doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Untuk doa berkat akan dipimpin oleh Kak Diana. Mari adik-adik tetap angkat kedua belah tanganmu, arahkan kepada Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu hari ini, bahwa Engkau telah mengirimkan Roh-Mu Tuhan. Engkau telah memberikan Roh-Mu, Roh Kudus-Mu menjadi teman kami, menjadi guru kami, menjadi sahabat kami. Bahwa Engkau Tuhan memberi kesanggupan kami menjadi alat-alat-Mu, menyatakan kuasa-Mu, mengalirkan kasih-Mu, hingga semua orang mengakui Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Biar berkat-Mu Tuhan, keteguhan hati, kepercayaan yang tetap, itu menjadi berkat atas anak-anak-Mu, atas orang tua anak-anak-Mu yang hadir, yang mendengar, atas semua anggota keluarga yang lain yang juga mendengar, bahkan juga atas para pelayan-Mu yang melayani Engkau hari ini Tuhan. Berkat dari Allah Bapa lewat putranya Roh Kudus, Roh Yesus Kristus, lewat Roh Kudusnya yang telah hadir dan menemani kami, kami terima sekarang sampai selama-lamanya. Kami kembali dijemput oleh Bapa kami di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami terima berkat-Mu. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.